Kamis, tanggal 24 Juni tahun 1982. Samudera Hindia, Selatan Pulau Jawa. British Flight 009 sedang melakukan penerbangan internasional dari Bandara London Heathrow, Inggris menuju Bandara Auckland, Selandia Baru, dengan melakukan 4 persinggahan, yaitu di Bombay, Kuala Lumpur, Perth, dan Melbourne. 2 jam yang lalu, British Flight 009 take off dari Bandara Kuala Lumpur. Sebelumnya pilot sudah mendapat informasi bahwa penerbangan akan berjalan tanpa ada kendala. Ramalan cuaca untuk penerbangan 5 jam ke Perth, Australia, diprediksi sangat bagus. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten yang bernama Kapten Eric Henry Moody, berusia 41 tahun. Di sebelahnya, ada kopilot first officer, yang bernama Roger Graves, berusia 32 tahun. Di kokpit juga ada senior engineer officer, yang bernama Barry Townley Freeman. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah Boeing 747-200B, perdana terbang pada tahun 1979. Pesawat ini berusia 3 tahun. Ratu angkasa ini ditenagai 4 mesin dari Rolls-Royce RB211. Pesawat ini dinamai City of Edinburgh. Sebelumnya, kondisi pesawat dinyatakan sangat bagus, dinyatakan sangat layak melakukan penerbangan. Flight 009 membawa penumpang sebanyak 248 orang, dan ada 15 orang kru di dalamnya, maka totalnya ada 263 orang di dalam pesawat ini. Flight 009 mulai menghubungi ATC Bandara Halim pukul 20.40 malam waktu setempat, untuk melaporkan informasi penerbangan mereka. Setelah itu Kapten Moody mengatakan ke kopilotnya, dia akan pergi ke toilet. Tiba-tiba, ada fenomena aneh yang terjadi di penerbangan ini. Kopilot pertama kali menyadari adanya efek yang tidak biasa pada kaca depan pesawat, mirip dengan fenomena api Saint Elmo, bentuknya seperti bola api kecil yang jumlahnya begitu banyak. Meskipun radar cuaca menunjukkan langit cerah, pilot segera menyalakan tanda anti-es mesin, dan tanda sabuk pengaman penumpang sebagai tindakan pencegahan. Seiring penerbangan berlangsung, asap mulai menumpuk di kabin penumpang pesawat. Awalnya diasumsikan sebagai asap rokok. Namun, asap tersebut segera menjadi lebih tebal dan berbau belerang. Sekitar pukul 20.42 malam waktu setempat, mesin Rolls-Royce RB211 nomor 4 mulai mengeluarkan api, dan tak lama kemudian mesin nomor 4 pun mati. Awak pesawat segera melakukan prosedur untuk mengatasi kebakaran mesin, dengan cepat memutus pasokan bahan bakar dan mengaktifkan alat pemadam kebakaran. Kurang dari semenit kemudian, mesin nomor 2 juga mengeluarkan api dan mesin pun mati. Dalam hitungan detik, dan hampir bersamaan, mesin 1 dan 3 pun juga mati. Flight engineer kemudian berseru, "Saya tidak percaya, keempat mesin telah rusak." Keempat mesin di pesawat ini sudah padam. Tanpa daya dorong mesin, Boeing 747-200 memiliki rasio luncur sekitar 15:1, yang berarti dapat meluncur maju sejauh 15 km untuk setiap kilometer yang dituruninya. Pilot dengan cepat memastikan bahwa pesawatnya mampu meluncur selama 23 menit, dan menempuh jarak 91 mil laut atau 169 km, dari ketinggian terbangnya 37.000 kaki atau 11.000 meter. Pada pukul 20.44 waktu setempat, First Officer Graves menyatakan Mayday ke otoritas pengawas lalu lintas udara setempat, yang menyatakan bahwa keempat mesin pesawatnya telah gagal. Namun, mungkin karena kualitas radio yang berkurang yang disebabkan oleh selubung stroboskopik yang mengelilingi pesawat, ATC area Jakarta salah memahami pesan tersebut. Karena kualitas suara di radio yang kurang baik, ATC menafsirkan panggilan tersebut sebagai tanda hanya mesin nomor 4 yang mengalami kegagalan. Untungnya ada pesawat Garuda Indonesia di dekat Flight 009. Garuda segera menyampaikan pesan itu kembali ke ATC, kemudian ATC dapat memahami pesan darurat dari pilot Flight 009 tersebut. Meskipun pilot Flight 009 telah mengatur transponder darurat 7700, pengendali lalu lintas udara tidak dapat menemukan pesawatnya di layar radar mereka. Mengingat tingginya pegunungan di pesisir selatan Pulau Jawa, ketinggian minimal pesawat di 11.500 kaki atau 3.500 meter diperlukan untuk melintasi pantai dengan aman.
Pilot memutuskan bahwa jika pesawat tidak dapat mempertahankan ketinggian hingga mencapai 12.000 kaki, 3.700 meter, mereka akan terbang kembali ke laut dan mencoba mendarat darurat di Samudra Hindia. Pilot mengerjakan prosedur menyalakan kembali mesin, meskipun ketinggian pesawat berada jauh di luar batas ketinggian maksimum yang direkomendasikan untuk menyalakan mesin saat terbang. Ketinggian pesawat saat ini yaitu di 28.000 kaki, 8.500 meter. Upaya menyalakan mesin kembali pun gagal. Meskipun waktu yang terbatas, Kapten Moody membuat pengumuman kepada para penumpang. Hadirin sekalian, ini Kapten Anda yang sedang berbicara. Kami punya masalah kecil. Keempat mesinnya mati. Kami sedang berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkannya kembali. Saya harap Anda tidak terlalu khawatir. Karena mesin dibutuhkan untuk memberi tekanan pada kabin, tekanan di dalam kabin turun. Hal ini menyebabkan masker oksigen dilepas dari langit-langit, sebuah tindakan darurat otomatis untuk mengatasi kekurangan udara. Namun, di kokpit, masker First Officer Graves mengalami kerusakan. Kapten Moody segera memutuskan untuk turun dengan kecepatan 1.800 meter 5.900 kaki per menit, menuju ke ketinggian yang terdapat tekanan yang cukup untuk bernapas. Banyak penumpang, yang takut akan keselamatan mereka, mulai menulis surat kepada kerabat. Pada ketinggian 13.500 kaki, kru mendekati ketinggian di mana mereka akan mencoba pendaratan darurat yang berisiko di atas lautan. Meskipun kru memiliki panduan untuk prosedur pendaratan di atas air, belum pernah ada yang mencobanya pada pesawat sebesar Boeing 747. Pilot kembali mencoba melakukan prosedur agar menghidupkan mesin kembali. Mesin nomor 4 akhirnya berhasil menyala, dan pada pukul 20.56 malam, Kapten Moody memutuskan untuk segera mengurangi laju penurunan. Tak lama kemudian, mesin 3 juga menyala kembali, memungkinkan untuk pesawat naik perlahan. Setelah itu, mesin 1 dan 2 juga berhasil dinyalakan kembali. Saat pesawat mendekati ketinggian target, efek api Saint Elmo di kaca depan kembali muncul. Kapten mulai menurunkan daya mesin, tetapi mesin nomor 2 kembali melonjak dan mati. Pilot segera memutuskan menurunkan ketinggian dan bertahan di ketinggian 12.000 kaki. Meskipun mesin nomor 2 telah mati kembali, ketiga mesin lainnya masih berhasil menyala. Dengan 3 mesin yang masih menyala, pilot Flight 009 sepakat mendarat di Bandara Halim, Jakarta. Pesawat mulai diarahkan mendekati Bandara Halim. Namun ketika proses pendekatan ke bandara, pilot mengalami kesulitan melihat apapun melalui kaca depan, dan melakukan pendekatan hampir seluruhnya pada instrumen, meskipun laporan jarak pandang baik. Flight 009 sudah sangat dekat dengan Bandara Halim. Pilot sama sekali tidak dapat melihat keluar pesawat, lampu pendaratan di pesawat juga tidak berfungsi. Namun pada saat momen kritis, pilot akhirnya dapat melihat sebagian kecil lampu landasan. Akhirnya Flight 009 berhasil mendarat darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Seluruh kru dan penumpang berhasil selamat. Saat turun dari pesawat, flight engineer berlutut di anak tangga paling bawah dan mencium tanah. Ini merupakan foto dari ketiga pilot Flight 009 di Bandara Halim, Jakarta. Penyebab insiden adalah, di saat terbang pesawat melintasi awan abu vulkanik dari letusan Gunung Galunggung. Karena awan abu kering, awan itu tidak muncul di radar cuaca, yang dirancang untuk mendeteksi kelembapan di awan. Debu di awan tersebut membuat mesin kehilangan cukup oksigen dari atmosfer untuk mempertahankan pembakaran, mengotori kaca depan dan penutup lampu pendaratan dengan pasir, dan menyumbat mesin.
Setelah pesawat berhasil diperbaiki di Jakarta, Boeing 747 milik British Airways ini akhirnya diterbangkan kembali.